Pada semuanya, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Idul Adha kita yang kemarin berkah, yang kurban semoga kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Desto sini lagi, Axel maju. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah malam ini kita ada kedatangan dua tamu ya, satu pengantin baru, satu lagi alhamdulillah juga ada, beliau ini ponakannya Ustadz Ali ya, ponakan Ustadz Ali, tinggal tidak jauh di sini insyaallah. Kalau semoga kita doakan bisa istiqomah ikut pengajian di sini ya. Kita di sini ada pengajian setiap 2 minggu sekali, setiap malam Jumat dan malam Minggu. Jadi setelah malam Jumat ini nanti 2 hari lagi malam Minggu kita ngaji Asmaul Husna. Kalau malam Jumat kita ngaji masalah adab murid dan adab orang alim. Teman-teman semuanya, tanpa panjang lebar lagi karena waktu kita juga udah langsung jalan nih ya. Sudah 10:30. Coba dilihat halaman 88 poin yang ke-6. Halaman 88 poin yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, seperti biasa ya, sebelum kita mulai mungkin ada yang mau baca doa mewakili saya. Saya persilakan. Yang lain belum ada yang bisa selain Muammar? Belum ada ya? Subhanallah. Ayo Muammar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika. Allahumma inni a'udzu bika An adilla aw udal. an adilla aw udal Aw azilla aw uzal. aw azilla aw uzal Aw adlima aw udlam. aw adlima aw udlam Aw ajhala aw yujhala alayhi. aw ajhala aw yujhala alayhi. Azza jaruka. Azza jaruka Wa jalla thanauka. wa jalla thanauka Wa la ilaha ghayruka. wa la ilaha ghairuka. Bismillahi amantu billahi. Bismillahi amantu billahi I'tasamtu billahi. i'tasamtu billahi Wa tawakkaltu ala Allahi. wa tawakkaltu ala Allahi Wa la hawla wa la quwwata illa billah. wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma thabbit janani. Allahumma thabbit janani Wa adril haqqa ala lisani. wa adiril haqqa ala lisani. Allahumma la tamna'na 'anil ilmi bimani'in. la tamna'na 'anil ilmi bimani'in Wa la tu'idna 'anhu bi'a'iqin. wa la tu'aqna 'anhu bi'a'iqin Wa na'udzu bika min qawati'ihi. wa na'udzu bika min qawati'ihi Wa muqaddaratihi. wa muqaddaratihi Wa mujibi hirmanihi. wa mujibi hirmanihi wa fuwatihi. Baik, jazakallah Muammar. Untuk malam tadi ada yang kurang ya, yang kemarin udah kita perbaiki di Sahih Bukhari ya. Azza jaruka wa jalla thanauka, ada tambahan wa tabarakasmuka. Itu diperbaiki catatannya. Untuk malam Minggu saya tunjuk yang baca. Yang baca Aris. Ya, malam Minggu Aris Syekh ya. Nanti diingatin, saya lupa. Yang baca doanya Aris. Kayaknya memang harus ditunjuk sekarang, nggak bisa diminta keikhlasan. Kalau minta keikhlasan nggak ada yang ikhlas. Nah, jadi harus dipaksa memang. Nah, pertama sekjen dulu yang pertama. Ya, kita minta sekjen dulu, pengantin biar senang-senang dulu lah. Aris ya, malam Minggu. Baik teman-teman semuanya, lihat halaman 88. Wasadisu, dan yang ke-6. Yang ke-6 sini adalah adab orang alim kepada murid-muridnya. Ayyatluba, orang alim atau guru atau ulama itu menuntut atau meminta
minat talabati, daripada siswa-siswa, fi ba'dil awqati, pada sebagian waktu, i'adatal mahfudhati. I'adah artinya mengulang. Al-mahfudhat yang dihafal. Nah, hafalan-hafalan itu diulang. Nah, kayak tadi doa, saya tanya siapa selain Muammar, nggak ada yang jawab. Karena nggak ada yang ulang. Nah, makanya saya tunjuk mulai malam minggu ini Aris tidak boleh berdoa baca buku, baca apa-apa, harus hafal ya. Harus hafal, nanti digilir semua harus hafal. Jadi memang harus digitukan. Ini karena udah masuk bab ke-6 ini ada pengulangan yang dihafal. Jadi memang harus, nanti akan ketemu lagi harus, kalau ada yang nggak mau harus ditegesin. Nah, ini ada juga di sini nanti ketemu. Nah, jadi setiap ketemu akan kita lakukan, setiap ketemu kita lakukan. Nah, begitu ya. Wayamtahina, dan menguji. Imtihan itu artinya ujian ya. Menguji dhabtahun, ketelitian mereka. Ya, ketelitian terhadap apa yang sudah diberikan. Jadi menguji ketelitian mereka. Biasa kan kalau kita belajar itu kan pasti ada ujiannya di akhir kan. 5 quddima lahum, 5 untuk apa-apa quddima lahum yang telah diberikan kepada mereka ya. Quddima artinya dikedepankan, artinya disuguhkan atau diberikan kepada mereka, minal qawaidil mubhamah, daripada al-qawaid, kaidah-kaidah al-mubhamah yang tertutup sini aslinya asing ya, asing. Mubham itu tidak jelas. Nah, itu arti mubham. Mubham tidak jelas, lawannya nanti mufassal. Mubham tidak jelas. Wal masail, dan masalah-masalah al-gharibah yang asing. Jadi mubham tidak jelas, gharibah asing. Kayak kemarin misalkan kita cerita masalah apa usul dan furu'. Nah, mungkin kan teman-teman tuh asing kan? Kemudian kita cerita lagi apa itu illah, hukum, hikmah. Nah, selama ini kan cuma mungkin pernah mendengar tapi tidak paham. Kemudian waktu di bab akidah kita juga jelaskan tentang apa itu jauhar dan arad. Nah, seperti itu tuh. Itu hal yang asing gitu. Nah, itu pada sebagian waktu diminta kepada murid untuk diulangi. Nah, ditanya. Seperti kemarin saya tanya kan, hikmah itu apa? Coba, apa itu hikmah? Nah, alhamdulillah semua orang di sini tawadhu. Nggak ada yang menjawab ya, tawadhu semuanya. Alhamdulillah. Wa yakhtabiruhum, ikhtibar juga artinya menguji, sama dengan imtihan. Yakhtabiruhum juga artinya menguji. Wa yakhtabiruhum, dan menguji mereka bimasail, dengan masalah-masalah tambani yang tersusun ala atas aslin, pokok atau dasar atau asas, qarrarahu, yang telah ditetapkan oleh guru kepadanya ya, yang ditetapkan oleh guru dasar tersebut ya. Jadi diuji dia dengan masalah yang tersusun atas dasar yang sudah ditetapkan, yang sudah dijelaskan, maksudnya ditetapkan di sini. Contoh misalkan, kenapa, seperti saya tanyakan kemarin, kenapa misalkan babi itu haram? Kan sudah diberitahukan kan tentang ilah segala macam. Kenapa ini? Ya, salah menjawab. Nah, itu diuji supaya untuk melatih apakah pemahamannya terhadap ilah itu benar atau tidak. Wal au dalilin, ataupun dalil zakarahu yang disebutkan. Nah, kadang-kadang itu diujinya dengan dalil, termasuk terkait dengan doa yang kita baca tadi itu. Saya sudah pernah kasih referensinya di mana kan? Sudah pernah saya kasih referensi. Bahkan doa Allahumma la tamna'na 'anil ilmi bimani'in itu dibaca oleh Imam Al-Haramain di dalam qunut subuh. Nah, ini pernah saya ajarkan itu kan. Nah, kita baca. Kenapa? Makanya setiap kita buka majelis kita baca itu. Nah, seperti itu. Jadi hal yang seperti itu diulang, diuji kepada siswa-siswa. Nah, tapi tidak setiap hari diuji, karena yang paling penting ujian itu diberikan setelah materi selesai. Nah, berarti Ustaz habis tamat buku ini sebentar lagi ini diuji satu buku. Iyalah, diujilah. Dari awal buku ini diuji semua. Nah, gimana kami cara belajarnya Ustaz? Mana saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Faman ra'ahu musiban, barang siapa yang dilihat, faman ra'ahu, barang siapa yang dilihatnya oleh guru, maksudnya musiban, benar, fil jawab, dalam urusan jawaban. Ini setelah ditanyakan tadi ikhtibar ya, diuji ya.
Nah, diuji benar jawabannya. Walam yakhaf alaihi, dan di saat yang bersamaan lam yakhaf alaihi, tidak takut atasnya mafsadatal i'jab, kerusakan karena adanya ujub. Ujub itu kesombongan karena ingin mengagungkan, hebat, gua hebat gitu ya. Nah, jadi kalau ada seseorang murid ketika ditanya diuji tadi bisa menjawab dan di saat bersamaan guru tersebut melihat ini nggak ada ujub pada murid ini, syakarahu, maka harus mensyukurinya. Mensyukurinya artinya mengucapkan terima kasih, atau dalam bab yang sebelumnya dipuji. Nah, dipuji. Nah, tidak mengapa. Tapi kalau orangnya ini kalau dipuji dia bisa-bisa nggak duduk lagi di atas lantai, terbang itu kayak Krishna dalam mitologi Hindu ya, terbang. Nah, ini jangan dipuji. Nah, ya bagus gitu aja udah. Nah, tapi kalau tidak sampai ujub, nah, boleh dipuji. Wa athna alaihi, dan dipuji atasnya baina ashabihi, di antara rekan-rekannya, sahabat-sahabatnya. Jadi kalau dia benar jawaban dipuji. Nah, ya, nggak apa-apa dipuji dia di hadapan teman-temannya. Ustaz kan nanti jadi pilih kasih. Enggak pilih kasih, karena dia pantas mendapatkan karena dia punya kelebihan. Nah, liyub'itsahu, untuk apa tujuan dipuji? Untuk apa tujuan disebutkan seperti itu? Liyub'itsahu, untuk memotivasi dia. Wa iyahum, dan juga mereka. Mereka di sini murid-murid lain yang tidak bisa jawab ataupun yang tidak ditanyakan. Alal ijtihadi, supaya bersungguh-sungguh ya, fi talabil izdiyad, dalam urusan talabil izdiyad. Talab menuntut, mencari, pencarian, izdiyad tambahan. Nah, jadi supaya dia bersungguh-sungguh untuk mencari tambahan. Tambahan apa? Tambahan ilmu. Makanya di dalam Al-Quran itu satu-satunya bahasa yang banyak yang tambah itu hanya urusan ilmu. Harta nggak ada urusan tambah. Harta itu Allah berikan kepada kita itu bukan banyak, tapi cukup. Itu bahasa Al-Quran. Tapi giliran ilmu Allah bicaranya banyak. Ayatnya dalam surah Thaha ayat 114. Wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah hai Muhammad, ya Tuhanku tambahkanlah kepadaku ilmu. Hanya cuma ilmu dalam Al-Quran ya, dalam Quran 14 surat, 114 surat, 30 juz di dalam Al-Quran, dari surat Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas, tidak ada satupun bagian yang disebut dalam bentuk doa agar kita minta kepada Allah dalam bentuk yang banyak, kecuali ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Itu rahasia. Apa rahasianya? Rezeki yang diminta barokah, bukan banyaknya, karena banyak belum tentu berkah. Tapi kalau barokah sudah pasti banyak. Tapi ilmu bukan berkah yang ditanya, apa? Banyaknya. Kenapa? Karena di dalam ilmu ketika semakin banyak semakin besar barokahnya. Jadi ilmu sedikit itu belum tentu bisa menghadirkan barokah. Semakin banyak ilmu semakin banyak barokah. Beda dengan rezeki. Rezeki walaupun sedikit bisa saja barokahnya besar. Itu bedanya. Kenapa di rezeki harus ada barokah, di ilmu harus ada banyak? Maka seorang guru wajib untuk mendorong siswanya untuk supaya banyak-banyak menuntut ilmu. Nggak boleh malas. Jangan karena baru nikah sudah terlambat datang. Jangan. Dulu nggak pernah telat. Ini baru satu, gimana dua? Dua kita bubar dia baru datang. Nah, ini bahaya ini. Nah, ini contoh. Nah, bukan untuk menyudutkan, tapi untuk saling mengingatkan. Saya tak sebut nama ya, yang merasa sajalah. Subhanallah. Ya, kita lanjutkan. Itu kalau dia bisa menjawab. Wa man ra'ahu muqassiran. Barang siapa apa yang dilihat oleh gurunya muqassiran. Muqassiran itu dari qasir, pendek. Muqassiran itu artinya membatasi diri sehingga dia menjadi hina. Nah, itu arti muqassiran. Orang malas, nah itu membatasi diri untuk mendapatkan ilmu, dan itu kemudian menjadikan dia hina. Itu muqassiran. Malas ngulang, itu muqassiran. Malas menghafal, itu muqassiran.
nggak paham, malas bertanya, muqassiran. Ya, muqassiran orang yang membatasi diri sehingga kemudian dia jatuh kepada kehinaan. Itu muqassiran. Barang siapa yang kemudian yang bersikap seperti itu dilihat oleh gurunya, walam yakhaf nufurahu, di saat yang bersamaan lam yakhaf, tidak ada ketakutan pada diri guru, nufurahu, kehancurannya, kehancuran si murid. Nufur itu bahasa lainnya taba'ud, menjauhkan diri. Ini kalau misalkan dia ditegur, ini dia nggak datang lagi. Bahkan bukan hanya ke sini, kemana-mana dia nggak mengaji lagi. Dia benci majelis ta'lim misalnya. Nah, kalau ada yang begitu itu jangan. Tapi kalau cuma tidak sampai seperti itu, ya, bisa bersamaan dia malas, kemudian nggak sampai terjadi hal-hal negatif seperti itu, annafahu. Kata annafa artinya memperlakukannya dengan keras. Amala bisyiddatin, diperlakukan dengan keras, ditegur dengan keras. Makanya saya bilang ini. Nah, ini udah masuk babnya ini. Ini bab kelas khusus. Nah, dulu ketika saya katakan bab kelas khusus, nah inilah dia, Bang. Pasalnya, bab ronsen. Bab ronsen inilah dia. Yang dulu pernah saya cerita, sekarang udah ketemu ilmunya. Jadi kalau ada orang yang malas segala macam, udah diingatin masih juga begitu, tapi nggak akan bisa membuat dia hancur, nggak sampai dia rusak. Karena ada juga orang kalau ditegur tuh rusak, hancur. Nggak seperti itu, tapi bisa membuat dia menyesali dengan apa yang dilakukan. Ya, maka orang seperti itu an-nafah bisa diperlakukan dengan tegas, dengan keras. Keras di sini bukan sampai dicambuk 100 kali ya, bukan begitu. Keras itu artinya ditegur dengan keras. Kalau perlu ya dikasih hukuman yang setimpal, ya. Misalkan hukuman kalau kami di pondok pesantren dulu kalau dikasih hukuman menulis bahasa Arab, esai 2 halaman, 4 halaman, kuras bak mandi. Nah, bisa juga sekali kita buat di sini untuk membersihkan amanah. Ya, majelis bersihkan semuanya, kan? Yang malas bisa juga kita buat sekali. Bukan untuk menyiksa, tapi untuk pertama, untuk melahirkan kesadaran. An-nafahu. Atas apa? Ala qusurihi, atas batasan yang dia miliki tadi. Batasan yang dia sengaja. Itu kan batasan sengaja. Tapi ada juga murid begini. Dia rajin, tapi susah memahami. Ada yang begitu. Itu nggak disebut muqassir. Ada orang, itu rajinnya subhanallah, tapi susah masuk. Nah, itu bukan muqassir. Itu nggak boleh diperlakukan. Yang ini yang dimaksud di sini pemalas, lalai, banyak tidur. Nah, ini model begini nih. Makanya kan saya ingatkan. Kita sambung sedikit lagi. Wa harrabahu, ya. Dan kemudian memotivasinya, mendorongnya ala uluwil himmah, atas ketinggian motivasi. Himmah itu keinginan. Jadi dia tetap didorong untuk mempunyai keinginan yang tinggi. Wa nailil manzilah, dan mendapatkan derajat. Nail itu artinya mendapatkan. Manzilah artinya derajat. Fi talabil ilmi, dalam urusan menuntut ilmu. Jadi setelah ditegur dengan keras tadi, ya, didorong supaya dia kemudian punya keinginan yang tinggi agar dia mendapatkan derajat yang tinggi dalam urusan menuntut ilmu. Cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Zainal Abidin, anak dari Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, itu pernah berkata begini, ittaqullaha wa la tatlubul mustahil. Takutlah kalian kepada Allah dan jangan minta kepada Allah yang mustahil. Jangan minta kepada Allah yang mustahil. Secara umum kita kan sering minta doa yang mustahil. Ya Allah, kerja enggak? Tapi minta BMW. Nah, itu kan mustahil. Itu kan doa mustahil itu kan. Kata beliau, ittaqullah, takutlah kepada Allah, wala tatlubul mustahil. Jangan engkau minta kepada Allah yang mustahil. Ditanya kepada beliau, apa yang dimaksud dengan yang mustahil? Kata beliau, tatlubur rahah fid dunya wa ma khuliqatir rahah lid dunya.
Kau minta bisa beristirahat tenang, nyaman, enak di dunia, padahal istirahat, ketenangan, kenyamanan itu tidak pernah diciptakan untuk dunia. Karena itu bagian punya surga. Mau istirahat tenang di surga, bukan di sini. Maka orang yang membawa sifat surga ke dunia, dia nggak akan masuk surga. Orang yang mau tenang di surga, lalu dia bawa ketenangan itu ke sini, happy-happy, canda-canda, santai-santai, dia nggak akan menikmatinya di surga. Kenapa? Karena itu sifat surga, jangan dibawa ke dunia. Itulah yang disebut dengan wala tatlubul mustahil. Jangan minta hal yang, ataupun jangan tuntut dirimu untuk melakukan hal-hal yang mustahil. Minta nyaman, minta tenang hidup di dunia, padahal nyaman dan ketenangan itu tidak Allah takdirkan, ciptakan untuk dunia. Saya sering ceritakan ke teman-teman, berapa kali saya ulang kisah Rasulullah yang tidur di tempat tidur sampai membekas badannya. Umar bin Khattab yang melihat menangis, kok nabinya seperti itu, padahal derajatnya mengalahkan raja-raja pada masa itu. Di Yaman ada raja yang hidup tinggal di istana yang enak. Ini nabi utusan Allah tidurnya di tempat yang membekas badannya. Apa kata Rasulullah? Sesederhana itu Rasulullah sambil senyum melihat Umar bin Khattab menangis. Wahai Umar, apakah engkau tidak ridha akhirat untuk nabimu dan dunia untuk mereka? Sesederhana itu Rasulullah. Makanya kalau misalkan kita ingin tenang-tenang saja, ingin nyaman-nyaman saja, kipas-kipas diri, yakinlah nggak akan pernah Anda kipas diri nanti di surga. Yakinlah. Wala tatlubul mustahil. Jangan pernah minta hal yang mustahil. Ingat itu baik-baik. Maka ketika saya suruh hafal doa, bukanlah kemudian saya ingin memberi beban, tapi saya ingin ngasih jalan yang lempeng. Bukan saya ingin kasih beban. Karena kembali nikmatnya dari hal tersebut bukan untuk saya saja, tapi juga untuk pribadi masing-masing. Wala tatlubur rahah fid dunya wa ma khuliqatir rahah lid dunya. Jangan kalian ingin dapat ketenangan, kesenangan di dunia, sedangkan kesenangan itu tidak diciptakan untuk dunia. Tidak diciptakan. Makanya kan kalimat Al-Quran itu sederhana saja. Ya, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Begitu kan kalimat. Malah kalau ada surah Al-An'am, kalau saya nggak salah itu malah disebutkan begini, ditambah kalimatnya wa tafakhurum bainakum. Dunia itu bukan hanya sekedar mainan dan senda gurau, tapi tafakhurum bainakum, kondisi di mana kalian saling membanggakan di antara kalian. Tafakhur, saling membanggakan. Ketemu sama teman, oh jam bagus, enggak, jam saya lebih bagus. Oh baju kamu bagus, alah paling juga 50.000, saya nih 500.000. Membangga-banggakan, bangga-banggakan mobil, motor, sandal, sepatu, semua. Itu lagi dunia. Wa tafakhur. Dan itu ada dalam surah Al-Quran. Artinya apa? Sebelum Allah menciptakan dunia, Allah sudah tetapkan hal tersebut. Karena catatan itu sudah ada di dalam catatannya Allah. Iya kan? Di Lauhul Mahfuz sudah ada tuh. Wa tafakhurum bainakum. Nah, kalau kita nggak bisa membanggakan diri, ya nggak nikmat. Takut kita jatuh di hadapan pandangan orang lain. Takut. Si ini udah beli jam, saya belum ada jam. Malu. Si ini udah begini, saya belum begini. Malu. Tafakhurum bainakum. Maka wala tatlubul mustahil. Jangan tuntut yang mustahil. Jangan cari yang mustahil. Karena mustahil itu nggak ada di dunia. Adanya di akhirat. Di akhirat apapun yang kita niatkan, belumlah kita cari sudah datang terhidang di hadapan mata. Mustahil tidak? Mustahil. Sifat kemustahilan itu ada di dalam surga. Jangan dibawa ke dunia. Jangan bawa ke dunia. Saban hari tiap malam minggu nongkrong nggak jelas. Sesekali saya nggak apa-apa lah. Sesekali ya. Selama tempat yang ditongkrongin itu bukan tempat yang aneh-aneh. Ya nggak apa-apa lah. Sesekali nongkrong silahkan. Sama teman-teman mungkin ingin jalan minum kopi segala macam, anak muda kan, selama tidak bicara hal-hal yang aneh-aneh, kita bicara yang baik-baik, nah, boleh, samping juga bisa memanfaatkan untuk silaturahmi dan seterusnya. Allahu a'lamu bishawab. La siyama, apalagi nih, ingkana mimman
jika berasal dari orang yang yaziduhu ta'nifu nasyatan. At-ta'nif, dengan sebab dia ditegur dengan keras itu menambah baginya aktivitas rajinnya, giatnya. Jadi kalau misalkan orang yang ditegur dengan keras tadi bisa menyebabkan dia kemudian jadi giat, jadi rajin, maka nggak apa-apa. Itu lebih diutamakan, itu maksudnya. Saya ulangi, la siyama, apalagi ingkana mimman, jika berasal dari orang yang yaziduhu ta'nif, yang menambah kepada dia teguran yang keras atau perlakuan yang keras tadi, yang tegas maksudnya, nasyatan, dalam bentuk aktivitas kegiatan yang rajin. Jadi aktivitas-aktivitas yang dilakukan dengan penuh energi, ya, bertambah. Wasyukuru imbisatan, dan juga rasa syukur yang disampaikan oleh gurunya tadi imbisatan, membuat hatinya menjadilah lapang. Kenapa? Oh, saya dipuji oleh guru saya, jadi timbul rasa semangat dalam hatinya, saya harus belajar lebih giat lagi. Kan begitu, ada yang begitu kan? Nah, seperti itu. Maka itu lebih diutamakan. Nah, jadi kalau dia bisa pandai menjawab, disyukuri, dipuji, dengan satu syaratan, jangan sampai sudah diyakini bahwa tidak ada ujub pada diri orang tersebut. Kalau yang sebaliknya juga diperlakukan dengan keras, ditegur dengan keras, selama tidak menghancurkan dirinya, maka nggak boleh. Sama seperti kasus pada suami istri, ya. Istri itu kan terbuat dari tulang rusuk. Nah, tulang rusuk itu kalau misalkan kita lihat itu bentuknya bengkok. Kalau kita coba luruskan, patah itu tulang, karena tulang nggak bisa diluruskan. Tapi kalau kita nggak ngapa-ngapain, bengkok terus dia, betul kan? Nah, maka bagaimana caranya? Harus dinasehati, diluruskan, dinasehati. Itu karena nggak boleh sekaligus bisa patah deh. Nah, begitu juga dengan murid yang tadi bisa patah, itu juga jangan diperlakukan seperti itu. Tapi kalau misalkan tidak, malah justru diharuskan. Ini udah kelewatan ini, ya kan? Tapi kita tahu tidak akan menghancurkan dia, ya ditegur dengan kuat. Nah, misalkan dipanggil atau segala macam. Wa yu'idu, dan mengulang ma yaqtadil halu i'adatahu, apa-apa yang dituntut oleh keadaan pengulangannya, liyafhamahu talib, agar si murid menjadi paham. Nah, jadi kalau dia misalkan tidak tahu, nanti diulang. Nah, seperti tadi kan Muammar tidak membaca satu bagian wa tabarakas muka. Nah, tadi saya kan tolong dilengkapi catatannya, ada tambahan tabarakas muka setelah azza jaruka wa jalla sanauka, yang itu disampaikan oleh Imam Bukhari. Nah, udah pernah saya sampaikan, catatannya sudah ada, nanti dini lagi. Nah, tanya sama teman-teman. Baik. Nah, itu nomor 6. Wasabi', dan yang ketujuh, annahu, bahwasanya idza salakat talibu, apabila seorang pelajar berjalan, salakat talib, salaka berjalan atau menempuh, ya, fit tahsil, dalam urusan menghasilkan di sini maksudnya menghasilkan ilmu, fauqa, di atas, ma yaqtadihi haluhu, apa-apa yang menjadi tuntutan keadaannya. Jadi sudah melebihi batas kemampuannya. Mau belajar 24 jam nggak tidur-tidur, misalkan nggak tidur-tidur, belajar terus, dipaksa sama dia belajar dalam kondisi seperti itu, sudah melebihi batas kemampuan, dilihat oleh gurunya. Au ma yahtamiluhu taqatuhu, ataupun yang di atas apa-apa yang yahtamiluhu, mencakupi taqatuhu, kekuatannya. Tokoh itu daya, upaya. Nah, itu tokoh namanya. Jadi dia sebenarnya udah nggak mampu, tapi dia paksa. Dia paksa nih, belajar terus 24 jam nggak berhenti belajar. Nggak ada istirahat, nggak ada makan. Ini kan membahayakan. Dia bisa jatuh sakit, bisa segala macam. Karena kalau yang begini, belajar sehari semalam, berhentinya sebulan, gara-gara sakit kan? Nah, ini kan berbahaya. Gara-gara berbahaya seperti ini, wa khafa syaikhu, dan syekh takut. Bajarahu artinya dhayqun nafsi, orangnya menjadi tertekan. Nah, bajar itu artinya tertekan, atau dirinya merasa menjadi sempit. Nah, frustasi. Nah, di antaranya lagi frustasi.
Bisa sampai ya kan orang yang terus-terus begini frustasi ya. Makanya dulu di pesantren ada namanya gila nahwu. Gila nahwu itu artinya ngafal ilmu nahwu terus sampai gila. Dipaksa. Padahal orang saya ngafal nahwu terus juga nggak gila. Kenapa ada yang gila? Karena dipaksa melebihi batasan kemampuan. Jadi dia tidak bisa mengatur waktu, mengatur polanya. Paksa. Nah takut syekhnya melihat dia takut frustasi. Ausahu, maka diberilah nasihat kepada dia birrifqi binafsihi, untuk bersikap lembut terhadap dirinya sendiri. Rifqun itu artinya lembut. Maka kalau ada nama Rifki, kelembutanku ya. Nah itu disuruh lembut. Arti lembut di sini apa? Jangan engkau siksa dirimu, beristirahat dulu lah, makanlah dulu, nanti lanjut lagi, tenang-tenang dulu, ayo kita main futsal dulu. Boleh Ustaz main futsal, boleh, siapa yang larang? Yang nggak boleh main futsal nggak pernah ngaji. Ngaji 2 minggu sekali, main futsal sehari sekali. Nah ini yang nggak benar ini. Nah, kecuali dia atlet, nah itu cerita lain, karena itu kerjaan ya. Nah itu nggak apa. Boleh Ustaz saya sesekali nyantai ke apa namanya gathering Arehelah. Boleh, sudah pernah kita pelajari kan? Boleh melihat yang hijau-hijau, boleh datang ke tempat-tempat aliran air yang bergerak, sungai gitu kan? Udah pernah kita pelajari sebelumnya pada bab murid. Boleh kalau orang tersebut sudah jenuh untuk dalam urusan nuntut ilmu, dia butuh rileks sebentar, boleh. Yang nggak boleh rileks terus menerus. Nah ini nggak boleh. Rileks itu sesaat. Kalau sudah terus menerus bukan rileks namanya. Rileks itu sesaat. Nih belajar, istirahat sebentar, itu istirahat. Tapi kalau istirahatnya terus menerus itu bukan istirahat, itu namanya mati. Tahu beda istirahat sama mati? Nah itulah dia bedanya. Istirahat itu sebentar, mati terus menerus. Nah sekarang pertanyaannya, udah mati masih istirahat? Saat dia udah tidur, berapa lama tidurnya? Kayaknya udah 10 jam saya nggak mau bangun, itu udah mati itu. Ambil kain apa namanya spray yang warna putih, tutup, lingkari duduknya, ucapkan Allahumma gfir lahu warhamhu, yang di sebelahnya aminkan yang gede, amin, kalau perlu di telinganya aminkan. Nah, udah mati itu. Nah, istirahat itu sebentar. Begitu juga orang refreshing itu sebentar, bukan refreshingnya terus menerus. Nah, ada batasan. Ada batasan. Maka kalau orang yang sudah belajar dalam kondisi yang sudah sangat berlebihan seperti ini, diingatkan oleh gurunya. Nah, ayo sayangi dirimu sendiri, istirahat dulu, nanti sambung lagi. Nah, seperti itu. Makanya dulu kami kalau di pondok pesantren itu kalau ngafal pelajaran, biar ada rileksnya, kadang-kadang tuh sambil olahraga ngafal pelajaran. Jadi sambil main voli, namanya main voli pesantren tuh kan ramai santrinya, nggak mungkin setiap orang main terus. Jadi ada grup-grupnya, yang kalah keluar, nunggu lagi putaran antrian. Nah sambilan nunggu itu kan harus nonton, nggak bisa main. Nah saat itulah kita ngafal wahumahuma, itu di sambil lapangan tuh, akhirnya rame-rame tuh, sambil yang main voli, sambil yang ngafal ilmu saraf. Nah itu contohnya, sehingga ngafalnya dapat, rileksnya dapat. Begitu caranya. Kalau saya ngafal juga Ustaz, kapan? Waktu saya tidur tadi malam, mimpi saya. Mimpi apa? Mimpi bab ke-7 yang saya ajarkan di Adabul Alim wal Muta'alim. Muasyad betul inti. Di mimpi inti belajar, di alam nyata nggak pernah belajar. Ini dahsyat itu manusianya itu. Nah, itu manusia paling dahsyat bukan sedunia itu. Itu makhluk yang pernah Allah ciptakan paling dahsyat itu. Itu bahaya itu. Di mimpi dia belajar, di alam nyata nggak pernah belajar. Nah ini lebih mengerikan. Nah maka diingatkan. Wadzik wadakarahu, dan mengingatkannya juga biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini sabdanya diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Coba ditulis. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan Al-Bazzar dan Al-Hakim dari Jabir bin sudah Baihaqi, Al-Bazzar dan Imam Al-Hakim dari Jabir bin Abdullah dan Amru bin As.
dari sahabat Jabir bin Abdullah dan sahabat Amru bin As. Hadis ini diperdebatkan di kalangan para ulama tentang kesahihannya. Akan tetapi dengan banyaknya periwayatannya ini aja udah 3 kan. Yang meriwayatkan Imam Baihaqi, Imam Al-Bazzar, Imam Al-Hakim. Kemudian sahabat Nabi pun ada 2 di sini kan, Jabir bin Abdullah dan Amru bin As kan. Nah, dan selain ini juga masih ada lagi. Ini cuma sedikit. Sehingga hadis ini dengan seluruh sanad yang ada hukumnya hasan li ghairihi. Satu-satu hadisnya dhaif, tapi karena saking banyak riwayatnya bisa digabung lalu naik derajatnya dari dhaif yang lemah kepada hasan. Hadis hasan, dan hadis hasan boleh diamalkan. Nah, hadis dhaif aja boleh diamalkan dalam bab fadhail amal, apalagi hadis hasan, kan begitu. Nah, itu terkait dengan hadis ini. Mana hadisnya? Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mumbatta la ardan qata'a wa la dhahran abqa. Nah, itu hadisnya itu. Innal mumbatta la ardan qata'a wa la dhahran abqa. Apa itu mumbatta? Mumbatta itu sesuatu yang terputus, yang tidak ada dasarnya sama sekali. Itu terputus tuh. Begitu terputus hilang, seperti keturunan terputus habis tuh nggak ada lagi. Ya kan? Orang Arab dulu menyebutkan kata al-mumbatta itu kepada onta yang berjalan sudah sangat kelelahan. Sudah sangat kelelahan, udah terengah-engah, nggak bisa lagi bergerak tuh onta. Udah capek tuh onta. Nah, itu disebut mumbatta. Dalam makna yang lain, innal mumbatta, kalau kita kaitkan dengan onta yang dipahami oleh orang Arab, onta yang sudah sangat kelelahan, yang sudah luar biasa, la ardan qata'ah, tidak ada satupun bagian bumi yang bisa dia lewati, wala dhahran abqa, dan juga tidak ada punggung yang tersisa, karena dia nggak bisa dinaiki, udah capek deh, ya kan? Dan onta yang capek juga nggak bisa lagi berjalan, maka tidak ada lagi bumi yang terlewati, udah capek, dia berhenti. Dan nggak ada lagi punggung yang tersisa karena nggak bisa dinaiki, karena dia nggak bisa jalan. Karena orang naik onta untuk berjalan. Untuk apa dinaikin onta di saat ontanya sudah kelelahan? Nah, maka orang yang belajar sudah sangat lelah harus diingatkan untuk istirahat sejenak. Untuk apa? Supaya dia bisa refresh kembali. Memorinya udah full, hardware-nya ada panas. Matikan sebentar biar dingin kembali. Jangan dipaksa, karena manusia ini ada limitednya, ada batasannya. Kita ini bukan produk unlimited. Kita ini ada limitednya. Semua kita tuh ada batasan yang harus kita penuhi. Maka supaya kemudian bisa refresh kembali, bisa tenang kembali dan seterusnya, maka kemudian kita istirahat sejenak. Sama seperti onta, begitu onta sudah istirahat, dia sudah minum, dia bisa berjalan lagi, menempuh perjalanan yang melelahkan tadi. Bahkan nggak ada binatang lain yang sanggup, onta sanggup. Di tengah padang pasir gurun itu dia jalan sanggup. Belum tentu binatang lain sanggup, dia sanggup. Tapi harus istirahat dulu, dia kasih minum dulu. Nah, begitu juga apalagi kita manusia yang fisiknya tidak sekuat onta. Nah, begitu. Innal mumbatta la ardan qata'ah wa la dhahran abqa. Itu diingatkan kemudian. Ustaz, saya mah selalu refresh. Ya jelas lah ente refresh, nggak pernah belajar. Nah, itu cerita lain. Ini ceritanya kepada yang sudah capek belajar, yang otaknya udah panas tuh. Nah, kalau nggak pernah belajar panas juga, itu bukan panas karena ilmu, panas karena banyak masalah. Nah, banyak pikiran tuh biasanya. Karena ada 2 otak itu jadi panas. Satu karena banyak diisi, yang kedua karena banyak yang dikeluarkan. Karena diisi juga bisa bikin panas, dikeluarkan juga bisa panas. Mengeluarkan, ya Allah, kenapa hidupku seperti ini, kan begitu kan? Itu ya, dikeluarkan terus tuh. Nggak ada yang diisi sama sekali. Ya itu panas juga otaknya tuh. Malah yang kedua ini lebih bahaya dari yang pertama. Nah, makanya banyak orang yang frustasi, ya, banyak orang yang frustasi. Allahu a'lam bishawab. Wa yahmiluhu, dan kemudian membawanya. Si guru membawa si murid, membawanya maksudnya meletakkan dia atau menetapkan dia alal anati. Anat itu juga kelembutan, ya, kelembutan sama dengan rukun. Artinya
meletakkan dia supaya dia bersikap lembut terhadap dirinya, tidak jahat pada dia, tidak sampai membuat dirinya frustasi. Wal iqtisadi, iqtisad artinya melakukan sesuatu dengan ukuran dan ketelitian yang tepat, dengan ukuran yang tepat. Ini kerja cerdas. Iqtisad itu kerjanya kerja makanya dalam ilmu pengetahuan al-iqtisad itu artinya ekonomi, karena orang ekonomi itu kan mempertimbangkannya dengan cerdas, ya, menghitung bagaimana jangan sampai terjadi kebangkrutan moneter. Nah, itu makanya al-iqtisad disebut dengan ekonomi. Imam Al-Ghazali juga menulis satu kitab namanya Al-Iqtisadu fil I'tiqad. Iqtisad dalam urusan i'tikad, akidah. Artinya apa? Mengukur bagian akidah itu secara tepat. Nah, itu makna al-iqtisad. Maka si guru tadi yang melihat muridnya yang seperti tadi, itu kemudian menasihati supaya dia bersikap lembut terhadap dirinya, dan kemudian meminta kepada dia untuk melakukan proses belajar mengajarnya dengan ukuran yang tepat, yang terukur. Nah, misalkan dia sudah butuh istirahat, dia istirahat sebentar. Imam Nawawi juga istirahat, walaupun beliau tidak menyandarkan badannya, punggungnya ke tempat tidur, tidak menyandarkan punggungnya selama 2 tahun ke lantai, beliau kalau ngantuk tidur di atas kitabnya, istirahat. Karena nggak ada manusia yang nggak bisa yang bisa terus-terusan, nggak bisa, pasti butuh berhenti sesaat, untuk refresh kembali. Ini disebut dengan fil iqtisad. Dalam urusan apa anak iqtisadnya? Fil ijtihad, dalam urusan bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Jadi lembut dalam bersikap kepada dirinya ketika menuntut ilmu, kemudian ukuran yang tepat dalam urusan mengukur ilmu. Makanya saya sendiri kalau di rumah itu bikin list. Ini saya baca kitab ini, misalkan saya bagi 2 kitab. Ini kitab ini saya takhrij, saya cari di mana hadisnya, saya cari di mana kalimatnya, saya cari penjelasannya, dan saya catat dalam buku yang lain, dalam buku buku tulis, saya catat. Nah, ini proses belajarnya lebih lama. Nah, kalau buku biasa kita baca bisa dapat sehari itu misalkan 20 halaman atau 40 halaman, itu bisa saja cuma 2 halaman, 3 halaman, karena mengkaji. Nah, nanti ada satu buku lagi yang memang saya bacaan ringan, yang di luar tadi itu baca ringan. Saya lagi nyantai-nyantai di kamar, nggak ada kerjaan, baca. Itu bisa dapat 20 halaman, dari itu 30 halaman. Nah, begitu. Tapi ada yang khusus ini nggak bisa diganggu. Telepon aja nggak boleh ganggu, mana fokus. Makanya biasanya silent. Saya pergi kemana, handphone di kamar. Nah, kalau ada yang nelpon, ada WS, kenapa Ustaz Amran nggak balik-balik? Ini lagi nulis tuh, nggak boleh diganggu itu. Tapi nanti ketika saya lihat, nanti pasti saya balas. Karena itu nggak boleh ganggu, karena harus fokus. Nah, dan itu juga nggak boleh. Itu saya buat sendiri. Artinya teman-teman bisa melakukannya. Contohlah misalkan Aris dengan Arifin di kopi majelis. Kan nggak setiap waktu datang customer. Mau ngapain? FB terus menerus, Instagram terus menerus. Lama-lama surganya di Instagram. Bentuknya meta. Bentuk meta itu. Kayak kantor kan, ada kantor meta tuh kan. Lama-lama surga meta itu. Surga asli nggak dapat. Kenapa ya? Karena begitu. Karena banyak waktu terguna. Dan dipakai untuk yang begitu-begitu. Dipakai. Ini apa bagian? Dicatat. Oh, ini misalkan malam Jumat kemarin saya disuruh hafal doa ini. Bikin target. Duduk hafal. Begitu. Fitrah walaupun masih pengantin baru. Kan nggak tiap hari pengantin baru, masa 24 jam pengantin baru. Gak ada waktu nongkrongnya, duduk-duduk santai sendiri depan rumah. Katanya, mau ngapain? Ya, bisa dilakukan hal seperti itu. Jadi semua hal selama kita mau merencanakan, ini yang disebut dengan al-iqtisad fil ijtihad. Dibuat ukuran yang tepat. Ini kerjanya kerja cerdas, bukan kerja keras, kerja cerdas. Karena ada orang kerja keras tapi nggak cerdas. Ada orang kerja keras tapi nggak cerdas. Mana contohnya? Buruh kasar. Kalau kita ukur dengan ukuran kerja, harusnya dia dapat lebih banyak daripada orang yang cuma kantoran. Kenapa? Karena kerjanya keras betul.
Tapi yang dia bawa pulang ke rumah kadang-kadang cuma 50.000 sehari. Sedangkan orang kantoran bisa bawa pulang rumah sampai 200-300.000 per hari. Berarti ada sesuatu yang kurang. Saya tidak bicara dari sisi berkah ya. Berkah itu lain lagi ya. Karena bisa saja 50.000 lebih berkah daripada yang 200.000 tadi udah kita bahas. Maksud saya ini dari sisi hasil. Karena dalam urusan banyak ini kan urusan ilmu. Saya ingin menanalogikannya ke kerja. Teman-teman kerja luar biasa keras. Tapi belum tentu dapat. Kenapa? Karena nggak cerdas kerjanya. Gimana kerja nggak cerdas? Kerja itu harus terukur. Mau ngapain? Apa? Targetnya berapa? Kan gitu kerja. Di perkantoran begitu semua begitu kerja. Ada kan kerja? Agus selama ini masuk ke Telkomsel sudah dikasih target kerja. Nah, kan sudah dikasih target kerja. Dan itu kalau nggak tercapai kena SP. Bisa saja diusir. Probationnya gagal. Balik ke kopi majelis. Iya, kalau tidak target kerjanya tidak terpenuhi. Tapi target kerja ada. Makanya orang kenapa keluar pagi pulang sore nggak bawa apa-apa? Karena nggak cerdas kerjanya. Dia cuma berusaha kuat tapi nggak cerdas. Padahal kerja keras wajib, kerja cerdas juga wajib. Orang Islam, Rasulullah itu kerjanya cerdas, keras dan cerdas itu Rasulullah. Kerja keras dan kerja cerdas itu Nabi dua-duanya. Nabi kita itu dua-duanya. Kerja cerdas itu, kerja keras itu bukan berarti 24 jam kerja 24 jam, bukan. Tahu mengatur mana kerjaan yang harus dikejar, kapan dia bisa santai, kapan harus duduk dengan para teman-temannya. Rasulullah kan begitu. Kapan beliau bagi waktu ke keluarganya, kapan untuk umatnya, kapan untuk sahabat-sahabatnya. Lihat Rasulullah. Kerjanya keras Rasulullah. Bahkan malam hari pun kadang-kala Rasulullah itu malah masih bisa saja beliau sedang bekerja ngurusin para sahabat yang ngurus orang-orang di Madinah, ya kan? Umar bin Khattab kantornya malah di masjid. Tapi apakah Umar nggak pernah tidur? Tapi ya mungkin tidur Umar tidak sebanyak tidur kita, itu saja. Tapi tetap tidur, istirahat. Tapi waktu yang tersisa yang Umar miliki itu Umar gunakan dalam kondisi yang cerdas. Makanya para sahabat Rasulullah itu cerdas-cerdas orangnya. Cerdas-cerdas. Serius, cerdas sekali para sahabat Rasulullah itu. Satu contoh, ini saya kasih contoh betapa cerdas ya para sahabat Rasulullah. Di zaman Rasulullah, ada sahabat itu kalau ngomong sesuatu, itu bisa ditafsirkan oleh sahabat yang lain tanpa dia bertemu dengan sahabat itu. Saking cerdasnya para sahabat Rasulullah. Saya kasih contoh, suatu hari Umar bin Khattab itu marah besar. Marah besar. Tahu kan Umar kalau marah bagaimana? Meledak-ledak kan? Umar kalau marah nggak main-main. Iblis saja takut. Kan manusia, iblis saja takut. Bosnya setan takut kalau Umar marah. Marah Umar. Ketemu dengan Sayyidina Ali. Para sahabat Rasulullah tahu nih Umar itu bagaimana orangnya. Maka Sayyidina Ali dengan kelembutannya bertanya kepada Umar, "Ma aghdabaka ya Amiral Mu'minin?" Wahai Amirul Mu'minin, apa yang bikin engkau marah? Kata Umar, "Aku tadi ketemu dengan Huzaifah," kata Umar. Huzaifah, sahabat Rasulullah lihat dia. Kutanya sama Huzaifah, "Kaifa asbah? Bagaimana engkau memulai pagi? Tahu nggak wahai engkau Ali?" Apa jawaban Huzaifah? Kata Huzaifah ketika kutanyakan begitu, dia jawab, "Asbahtu uhibbul fitnata wa akrahul haqqa wa usalli bighairi wudu." Aku memulai pagi setiap harinya, kata Huzaifah kepada Umar bin Khattab, dengan cara mencintai fitnah, benci kebenaran, dan salat tanpa air wudu. Apa yang nggak berhak aku marah, kata Umar. Marahlah Umar. Ali senyum saja. Ali senyum. Kata Ali kepada Umar bin Khattab, "Laqad sadaqa ya Amirul Mu'minin." Huzaifah itu benar ya Amirul Mu'minin. Kaget, ini orang kok ngebenarin Huzaifah. Ini katanya kan setiap pagi mulainya membenci fitnah, iya kan, menyukai fitnah, membenci kebenaran, bahkan sholatnya nggak ambil air wudu. Gimana sholat nggak ambil air wudu? Tayamum pun nggak boleh kalau ada air, kan begitu? Bagaimana caranya? Ali malah ngebelain Huzaifah. Kata Umar bin Khattab, "Awala taqulu ya Abul Hasan." Tadi pakai Ali, sekarang pakai Abul Hasan. Naik tensi Umar. Coba kau katakan sekarang wahai ayah Hasan. Apa maksudnya? Ali menjelaskan kepada Umar bin Khattab. Kalimat
yuhibbul fitnah, bahwa Huzaifah itu mencintai fitnah. Kata Ali, yuhibbu malahu wa waladahu. Huzaifah itu mencintai hartanya dan anaknya. Setiap pagi begitu udah bangun tidur, begitu sudah pagi hari, hal pertama dilakukan Huzaifah mencintai hartanya dan anaknya. Sedangkan harta dan anak di dalam Al-Quran disebut dengan fitnah. Ilamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah hartamu dan anak-anakmu itu adalah fitnah. Tapi dicintai oleh Huzaifah. Kenapa dicintai oleh Huzaifah? Karena itu adalah pemberian Allah. Mencintai pemberian Allah sama dengan mencintai zat yang memberikan. Selama pemberian Allah digunakan pada jalan yang benar. Salah nggak Huzaifah? Enggak. Yang ngomong siapa? Huzaifah. Yang marah siapa? Umar. Yang nafsirin siapa? Ali. Kau nggak ketemu Huzaifah sama Ali. Hebat nggak sahabat Nabi? Kata Umar lagi, oke. Yang bab kedua, yakrahul haqqa. Dia benci kebenaran. Mana ada orang benci kebenaran? Kata Ali, yakrahul haqqa itu ya Amirul Mukminin, yakrahul mauta wa man minna yuhibbu. Huzaifah itu benci kematian. Siapa di antara kita yang suka dengan kematian? Iya kan? Siapa di antara kita yang suka mati? Kalau bisa kita memilih, semua kita pengen hidup selama-lamanya. Tapi ingat, kata Allah dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti mati. Artinya mati itulah benar, kebenaran yang nggak bisa ditolak. Makanya dibenci oleh Huzaifah kebenaran itu. Kenapa dibenci? Karena khawatir dia belum siap dengan kematian. Karena kalau orang mati bukan bawa Mercedes, bawa amal. Apalagi kalau cuma modal bawa jigong doang. Alah ya Allah. Ada kan model-model begitu kan? Yang cuma ngomong tapi tidak ada realitas. Silakan. Iya. Yang ketiga, wa yusalli bighairi wudu. Salat tanpa wudu. Nah, kalau ini yang bagaimana? Kata Ali, ya Amirul Mukminin, maka Rasulullah sudah mengajarkan kita. Rasulullah itu sepanjang hidupnya salat subuhnya dengan air wudu, salat isya. Kan salat subuh itu mengawali pagi. Rasulullah nggak wudu, salat dia dengan wudu, salat isya. Lah kalau Huzaifah sekarang nggak ngambil wudu, berarti wudu isyanya nggak batal. Nggak batal. Artinya apa? Ya berarti malamnya menghidupkan malam, nggak tidur. Makanya mengatakan, aku mengawali pagi usalli bighairi wudu. Aku salat tanpa berwudu. Kenapa wudu isyanya nggak batal? Bukan nggak wudu. Karena Nabi kan salat subuhnya sering sekali bukan sering, bahkan Nabi salat subuh tanpa berwudu kembali karena pakai wudu salat isya yang tidak batal. Imam Hanafi 40 tahun salat subuh dengan wudu salat isya. Kita salat maghrib ke salat isya aja udah wudu lagi. Jangankan isya ke subuh, maghrib ke isya aja udah wudu itu. Udah apa panjangnya itu? Udah apa panjangnya maghrib ke isya itu? Iya kan? Jadi baru tensi Umar tuh turun, tenang. Yang ngomong siapa? Huzaifah. Yang marah siapa? Umar. Yang nafsirin siapa? Ali. Kok bisa Ustaz? Cerdas. Kenapa cerdas? Karena gurunya cerdas. Dan murid-muridnya juga murid-murid cerdas. Karena begini, ada murid cerdas belajar sama guru bodoh, nggak cerdas tuh murid sama bodoh. Ada guru cerdas, muridnya nggak udah bodoh, sampai bebuih mulutnya, nggak akan pintar tuh murid. Iya kan? Butuh dua belah pihak. Ini yang disebut kalau dunia modern tuh ada feedback namanya. Ya, ada suami istri misalkan. Suaminya baik betul. Ya, suaminya baik betul. Tapi istrinya tak baik. Bubar rumah tangga. Mana dalilnya? Nabiullah Ismail. Iya kan? Suaminya luar biasa, istrinya tidak baik. Bubar. Istrinya subhanallah baik, suaminya tak baik. Bubar juga. Mana? Firaun. Bubar juga kan? Karena Asia dibunuh kan? Bubar juga. Jadi butuh kedua belah pihak. Begitu juga dalam proses belajar. Murid dan guru harus berada pada posisi yang masing-masing. Jadi tidak boleh merubah majelis taklim sebagai pasar ikan, itu harus dijaga.
Makanya sedikit-sedikit dulu kan pakai baju kaos, kita ubah dikit-dikit. Dan nanti akan terus ada perubahan. Terus. Mana? Walaupun ada juga yang suka lupa nggak pakai peci kan? Padahal usah diingatin berkali-kali. Belum lagi setahun, baru cuma 1 Idul Adha udah nggak pakai peci. Dan ditegur, nggak mau bangun juga untuk ngambil peci. Subhanallah. Padahal peci sudah ada yang ngasih. Subhanallah. Masih bisa lupa bawa peci. Kalau di majelis aja ada guru lupa peci, gimana kalau nggak ada guru? Itu pertanyaannya. Ayo yang nggak ada peci bangun. Yang nggak ada peci bangun. Pegang kepala, siapa yang belum ada peci di kepala, bangun. Masa diingatin terus menerus. Nah, sebenarnya ujungnya tadi ke sana. Cuma kan harus sedikit muter dulu kan, biar ada feel-nya kan. Jadi malam-malam selanjutnya jangan sampai lo lupa lagi. Tapi tadi saya Ustaz benar-benar lupa ya, sudah diingatkan. Kita lihat kalau masih lupa lagi berarti memang suka sering lupa. Udah suka sering lupa itu ada 2 masalahnya. Nggak mengindahkan, dan yang kedua lagi punya banyak beban. Karena orang punya banyak beban itu dia mendengar tapi dia tidak, memorinya tidak abadi, suka hilang, koneknya suka hilang karena sinyalnya suka hilang. Kayak kita pergi ke wilayah ke Pangandaran atau ujung genteng sana nggak ada sinyal. Sudah, kita lanjutkan. Wa idza, dan apabila dhahara minhu, terlihat daripada si murid ya, nau'u sa'amatin, jenis daripada sa'amah itu kebosanan. Jadi ada jenis udah mulai bosan-bosan nih ya. Au dhajarin, ataupun frustasi. Au mubadi dzalika, atau yang kebalikan dari yang seharusnya. Mubadi dzalika, seharusnya dia harus semangat gitu kan, ini kebalikan. Amarahu birrahah, maka diperintahkan untuk istirahat. Nah, berhenti dulu belajarnya. Nah, kalau kita kan nggak perlu disuruh berhenti, orang belajarnya aja 2 minggu sekali, 2 kali lagi. Ini bagi yang belajar setiap hari. Kalau 2 minggu 2 kali, apa yang disuruh berhenti? Kalau disuruh berhenti 2 minggu 2 kali, disuruh berhentinya nggak pergi lagi. Iya kan? Orang berlari itu disuruh pelan, artinya jalan. Orang jalan disuruh pelan, berarti ya melangkahnya lambai. Kalau sudah melambai disuruh pelan, dia berdiri, nggak jalan lagi. Kan begitu kan? Ini kalau udah 2 minggu begini ya nggak bisa disuruh berhenti, nggak bisa disuruh istirahat. Masih disuruh rahat begini. Oh, rehat juga, masya Allah. La haula wala quwata illa billah. 2 minggu aja disuruh rehat. Oh ya Allah, sedih. Gimana kita ya Allah ya Rabbi. Sudah. Amarahu birrahah wa takhfifil istighal. Takhfif istighal, meringankan kesibukan. Kesibukan ini kesibukan belajar ya. Karena kita bicara tentang ilmu. Sudah. Dan sifat pengurangan kesibukan itu bukan permanen, tapi hanya sementara saja. Wala yushiru ala talib, dan tidak diisyaratkan kepada pelajar bita'allumi, dengan mempelajari ma la yahtamiluhu, apa-apa yang tidak sanggup digapainya, fahmuhu, oleh pemahamannya, au sinnuhu, ataupun oleh usianya. Jadi ada orang nih umurnya masih 7 tahun, suruh belajar kitab Al-Hikam. Al-Hikam Ibnu Athaillah Sakandari. Belum belajar udah botak duluan, nggak hidup tuh kawan. Itu asli tuh, 7 tahun tuh, begitu nanti kita ketemu 20 tahun masih segitu-gitu aja badannya. Kenapa? Ya karena memang usianya belum pantas. Ataupun orang yang pemahamannya lambat. Orang yang pemahaman lambat nggak boleh dikasih berat-berat.
Karena kalau dikasih berat-berat, meninggal. Dan di sini sudah pernah ada ujian untuk itu. Kita belajarin soal ilmu saraf. Malam ini belajar, malam depan itu lagi harus diulang. Kenapa? Lupa. Malah ketemu lagi, itu lagi harus diulang. Padahal udah 3 kali pertemuan. Kenapa? Nggak kuat. Nggak kuat. Kenapa? Karena pertama pemahamannya belum kuat di masalah itu. Bisa saja pemahaman di bidang lain dia kuat, tapi di bidang itu dia tidak kuat. Karena ada orang kan macam-macam kan. Ada orang yang memang punya kemampuan bahasa yang luar biasa, ya kan? Tapi dia nggak bisa diajak berpikir. Diajak berpikir sedikit langsung puyeng itu kawan. Jalannya aja pun mereng tuh ke kiri tuh. Pada kaki berdua tuh. Nah, jalannya macam kaki satu tuh. Udah miring aja bawaannya. Tapi ada orang yang dia berpikir. Tapi dia nggak bisa disuruh bahasa. Kalau disuruh belajar bahasa dia nggak bisa. Makanya manusia itu macam-macam. Ada yang jadi konseptor. Konseptor tuh kerjaannya cuma nulis saja. Jangan suruh dia bekerja. Kalau suruh dia bekerja rusak tuh pekerjaan. Tugas dia hanya konsep. Ada orang yang cuma suruh bekerja. Jangan suruh konsep. Kalau dia suruh kerja dia pintar. Kenapa? Kalau disuruh konsep sama dia hancur berantakan. Jadi orang tuh ada kemampuan. Nah kita itu nggak bisa melakukan semua hal. Masing-masing itu harus tahu batasan diri. Di mana kita bisa melakukan. Harus tahu. Nah, jadi harus bikin prioritas. Dah. Jadi bagi seorang guru, kalau dia ada murid nggak kuat nih, pemahamannya nggak kuat, dia diberikan kepada yang sesuai dengan pemahamannya dia. Tapi kalau ilmu akhlak ini ilmu cocok untuk semua usia, cocok untuk semua kalangan. Kalau ini juga nggak cocok, nggak pantas hidup. Kenapa? Karena ini kitab yang cocok untuk semua usia, semua kalangan. Ini kitab ini. Karena bab akhlak dia tidak bicara pintar dan bodoh. Asal mau paham saja. Orang pintar bisa berakhlak sebagaimana orang bodoh pun bisa berakhlak. Tapi kalau sudah belajar kitab usul fikih misalkan, belum tentu ada orang yang sanggup. Karena belajar usul fikih harus ada orang yang jeli pikirannya. Karena analogi segala macam harus kuat. Analogi hukumnya itu harus kuat. Kalau nggak kuat belajarnya. Baru belajar kali pertama, kali kedua udah puyeng. Udah nggak nyambung. Belajar ketiga, belajar keempat udah nggak nyambung tuh antara pelajaran yang pertemuan keempat dengan pelajaran pertemuan pertama udah nggak nyambung. Ini kenapa begini ya? Oh hubungannya udah nggak nyambung. Kenapa? Ini yang nggak kuat. Jadi ada pelajaran-pelajaran seperti itu. Nah, wala bi kitabatin, dan juga tidak dengan tulisan. Ma yang firru dhihnuhu, apa-apa yang membuat otaknya terpecah. Makanya kan saya sering bilang, tulisan-tulisan kitab buku-buku yang bisa membuat pikiran kita terpecah tinggalkan. Ketika saya menegur ada di sini kawan kita yang baca komik, saya suruh tinggalkan. Bukan apa-apa, ini tujuannya. Sudah dapat lagi ilmunya kan? Artinya saya mengatakannya bukan tidak ada referensi, jelas kok referensinya. Jadi saya suruh tinggalkan itu memang ada dasarnya, ada referensinya. Wala ma yanfiru dinu an fahmihi, yang menyebabkan pikirannya terpecah dari pemahamannya. Wa in istasyarahu, dan apabila ada orang yang meminta untuk berdiskusi dengannya. Ada orang yang datang ke seorang orang alim untuk berdiskusi. Man la ya'rifu halahu, yang dia tidak ketahui kondisinya karena baru datang, kayak beliau nih misalkan, baru tiba. Ya, tiba-tiba Ustaz saya harus belajar apa? Kita nggak kenal siapa orang tersebut. Bagaimana caranya? Man la ya'rifu halahu fil fahmi, tidak diketahui keadaannya dalam urusan pemahaman, wal hifdi, dan hafalan, fi qiraati fannin, dalam urusan membaca sebuah disiplin ilmu. Fannin itu seni. Biasa juga disebut diletakkan seni itu pada disiplin ilmu tertentu, itu juga disebut fannun. Au kitabin, atau suatu kitab, lam yushir alaihi bisyai'in, tidaklah mengisyaratkan kepada dia sesuatu pun, hatta yujarriba dhihnahu, sampai orang alim tersebut mencoba pikirannya, wa ya'lama halahu, dan mengetahui keadaannya. Ustaz saya mau belajar sesuatu Ustaz. Oke? Mau belajar apa? Menurut Ustaz apa yang harus saya pelajari? Kan begitu kan? Ada orang, namanya kan orang berdiskusi, dia nanya sesuatu. Itu kita harus nggak boleh langsung ngasih. Kita tanya dulu.
Kamu sudah pernah belajar bahasa Arab tidak? Belum, Ustaz. Terus bagaimana? Saya nguasai ilmu tafsir, Ustaz. Itu apa nguasai ilmu tafsir? Dia bisa ngajar ilmu tafsir. Udah bisa bahasa Arab? Belum. Tunggu dulu. Kita belajar dulu yang simpel-simpel. Fikih sholat udah bisa? Sholat bisa, fikihnya nggak bisa, Ustaz. Karena banyak orang begitu kan, bisa sholat nggak bisa fikih. Kita ini praktek oke, tapi teori nggak mantap. Gimana kalau kita belajar sholat dulu, fikih sholat? Karena kamu kan udah praktek, jadi teorinya ketemunya enak. Daripada kamu belajar tafsir bahasa Arabnya nggak bisa. Karena belajar bahasa Arab, kalau belajar tafsir itu sangat penting bahasa Arabnya. Gimana ngulik kata, setiap kata yang ada dalam Al-Quran itu? Masa pakai terjemahan? Mana caranya? Ya, ayo kita belajar fikih sholat dulu. Oke, Ustaz, saya sami'na wa ta'na. Jadi diuji dulu, ditanya-tanya, diskusi dulu. Baru setelah itu dia diarahkan pada satu kitab atau kepada satu disiplin ilmu. Bisa tadi disiplin ilmunya apa? Fikih. Lalu ke kitabnya. Kamu kitab apa pernah kamu pelajari? Pernah belajar kitab apa untuk urusan fikih? Saya banyak kitab yang saya pelajari, Ustaz. Kitab apa? Tuntunan sholat, panduan sholat, buku bahasa Indonesia. Ini capek juga karena saya nggak pernah baca. Kamu belajar, saya nggak belajar. Kan dia belajar itu, saya kan di pondok ada pelajaran itu, ya. Kan kitab juga itu kan, kan kitab juga. Acil udah pernah baca kitab fikih kan, kitab panduan sholat, ya kan. Yang potong-potongan itu kan kitab juga itu. Gini, karena kamu belum pernah belajar kitab manapun, saya kasih kitab yang paling rendah. Karena orang Indonesia kan Syafi'i pastinya. Kitab apa, Ustaz? Safinatun Najah. Kenapa Safinatun Najah? Safinatun Najah itu kitabnya itu ringkasan-ringkasan, poin-poin. Rukun sholat ada sekian, tulis tuh, deng. Satu takbirat niat, yang kedua takbirat, gitu aja. Buat anak kecil kayak menghafal. Kamu pahami itu aja. Kita belajar begitu. Gak mau saya belajar begitu, Ustaz. Terus saya pengen kalau niat itu adalah rukun, mana dalilnya dari Al-Quran dan hadis Nabi? Aku belajar sendiri sana. Ya kan? Otakmu belum mampu, jangan kecepatan. Di mana-mana orang sekolah SD dulu baru SMP. Nggak ada orang begitu lahir teriak-teriak, "Mak, mau ke dokteran, S3 langsung." Nggak ada. SD dulu. Ya. Jadi dikit-dikit tuh, dikit-dikit. Ya. Jadi diuji. Kenapa di sini kita mulai dengan akhlak? Akhlak itu kitab yang umum. Boleh dipelajari oleh orang yang punya kemampuan EQ-nya kuat atau yang EQ-nya rata-rata. Dua-duanya sanggup menguasai ilmu ini. Tapi ada disiplin ilmu yang nanti orangnya EQ rata-rata nggak sanggup. Contohnya mana, Ustaz? Balaghah, sastra Arab. Kenapa itu, Ustaz? Luar biasa itu. Luar biasa itu. Gunung Uhud itu. Kalau sungai-sungai Efrat itu, sungai Nil. Kalau pelajaran akhlak, pelajaran sungai Ciliwung aja. Semua orang bisa mempelajarinya, tapi tidak semua orang sanggup mempelajari sastra Arab. Maka harus dipilah-pilih. Gitu kan? Makanya di mana-mana di majelis itu biasanya yang paling banyak dipelajari itu ilmu akidah, ilmu akhlak, fikih, sholat. Kenapa? Karena itu yang paling ringan-ringan. Itu pun fikih sholatnya yang A, B, C, D, gitu-gitu aja. Tapi kalau yang besar, pendapat Imam Hanafi begini, Imam Malik, udah sekali datang besok nggak datang lagi, puyeng kepala udah. Belum lagi nomor 10, baru nomor 1 aja udah habis waktunya. Lama betul Ustaz dijelaskan, tak apa, banyak betul dijelaskan, tak sanggup tertangkap. Kenapa? Nggak punya kemampuan. Maka cara belajarnya jelaskan. Di kata Kyai Haji Hasyim Asy'ari, kalau belajar fikih mazhab terlebih dahulu. Ya. Maksudnya mazhab Syafi'i terlebih dahulu. Jangan sampai begitu belajar fikih 4 mazhab sekaligus ikat.
apalagi sampai 8 mazhab. Yang 4 mazhab aja selesai kelar hidupnya, apalagi yang 8 mazhab. Nah, gimana juga belajar satu mazhab dulu. Dalam mazhab pun, dalam satu mazhab itu ada banyak perbedaan. Imam Rafi'i nanti berbeda dengan Imam Ramli, Imam Hanawawi, Imamul Haramain, Imam Al-Ghazali, beda-beda pendapatnya. Itu baru satu mazhab. Nah itu yang begitu-begitu nggak usah dipelajari dulu. Pelajarinya yang satu-satu dulu. Nah tapi Ustaz kadang sering menceritakan di sini ini pendapatnya mazhab Hambali, pendapat mazhab Maliki, mazhab Syafi'i. Untuk apa juga Ustaz sampaikan? Kalau kami nggak boleh belajar. Yang saya sampaikan itu hanya sekedar bahan informasi saja. Hanya sekedar informasi tambahan. Bukan sekunder. Bukan primer, tapi sekunder. Untuk apa? Biar teman-teman tahu, minimal terbentuk dalam pikiran teman-teman bahwa perbedaan pendapat dalam bab furu' di dalam fikih itu adalah suatu hal yang nyata. Dan nggak boleh kita bertengkar gara-gara perbedaan pendapat dalam bab furu' ini. Kecuali bab usul. Bab usul ceritanya lain. Ini bab furu', baca bang. Udah kita bahas kemarin ya. Nah, itu tujuannya. Jadi beda, kita Syafi'i beda dengan yang Hanafi. Nggak sampai harus pecah kongsi. Karena kita ahlus sunnah, mereka juga ahlus sunnah. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan siapa yang belajar fikih itu berhutang kepada Imam Hanafi. Berhutang kepada Imam Hanafi. Betul ya? Nah, seperti itu. Nah tapi kalau bab-bab seperti yang mudah-mudah dipahami sebetulnya apa ya? Akidah dasar gitu ya. Sifat 20. Kemudian tasawuf, ataupun pelajaran-pelajaran kayak belajar baca Quran, kirim doa kepada orang yang meninggal dunia, gitu ya, kirim Al-Fatihah, nah, gitu. Itu bab yang mudah dipelajari oleh orang, bab yang sangat mudah dipelajari oleh orang-orang. Bisa dipahami ya? Nah itu seperti itu. Nah belajar dulu yang mudah-mudah seperti itu. Ya, insya Allah yang pelajaran di sini kamu mudah-mudah. Asmaul Husna juga nggak berat-berat kan? Husna kita itu kita pelajari apa maknanya, hikmahnya. Yang kedua bagaimana kita berakhlak dengan Asmaul Husna. Udah itu aja kan 3 yang kita bahas dalam Asmaul Husna. Nggak macam-macam kan? Bahkan sampai detik ini dalilnya pun belum kita sampaikan. Supaya apa? Biar nggak pecah kongsinya. Pikirannya yang 3 ini aja udah puyeng bola nih. Nah, nanti baru kita kuatkan referensinya lagi dengan ayat Al-Quran. Nah ini dulu deh. Nah, karena kalau nyampe Al-Quran kan nanti ada pemahaman lagi kan, ada penafsiran lagi. Nah yang diberikan cuma sekedar itu saja, nggak berat-berat dia diberikan. Supaya apa? Supaya nggak rusak. Dulu ketika kita belajar kitab Qathul Ghaithnya Ki Haji Nawawi Al-Bantani, nggak kita baca kitabnya, hanya baca punya Risalah Abu Laits As-Samarqandi. Saya jelaskan berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Ki Haji Nawawi Al-Bantani. Itu pun tidak semuanya. Kenapa tidak semuanya saya jelaskan? Takut meledak kepalanya. Maka diambil yang pokok-pokok saja. Yang pokok-pokok saja diambil. Yang agak terperinci tidak diberikan. Kenapa? Biar tidak rusak pemahamannya. Karena kadang-kadang belum sanggup. Makanya banyak kitab yang ditulis itu nggak ada dalilnya. Kenapa kitab-kitab itu nggak ada dalilnya? Karena itu diperuntukkan untuk orang-orang dasar. Orang dasar itu gimana bicara dalil? Yang penting kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Mabuk orang awam kalau digituin. Kenapa? Karena dia nggak punya alat. Mau gimana udah baca hadis, baca Al-Quran, terus dia pahamnya bagaimana? Bahasa Arab aja nggak bisa. Gimana caranya? Karena ada terjemahan. Terjemahan itu dibandingkan satu terjemahan dengan terjemahan lainnya, itu bisa saja maksudnya beda. Mana satu kasusnya Agus itu kejadian. Beli satu buku di sebuah penerbit, nggak boleh disebut karena melanggar hak privasi. Kitab Ar-Rahiqul Maktum. Agus itu sampai mendebat saya, mengatakan bahwa ada rukun Ibrahim pada Ka'bah. Ini anak kok begitu? Ternyata dia dibohongi oleh penerjemah buku. Dia terpengaruh oleh terjemahan buku. Karena di buku itu diterjemahkan rukun Ibrahim. Padahal rukun Ka'bah itu ada 4. Hajar Aswad, rukun Irak, rukun Syam, rukun Yaman. Kan begitu? Nggak ada rukun Ibrahim. Tapi bukunya nulis rukun Ibrahim. Padahal kata rukun itu diambil dari kata qawaid, yang artinya tiang-tiang yang dipacak ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida.
Qawaid Ibrahim itu diartikan rukun Ibrahim. Yang terjemahin bukunya salah, yang baca rusak pemahamannya. Yang ditanya kena marah. Bukan saya yang marahin, saya yang dimarahin. Ya qawaid. Nah ini yang saya maksud. Ini kalau belajarnya dari terjemahan. Itu kasus loh. Dan itu real, orangnya ada saksi mata kok di majelis ini. Kenapa saya katakan? Untuk membuktikan bahwa nggak mungkin kita bisa paham dengan terjemahan, itu nggak mungkin. Kapan itu menjadi jelas? Ketika saya buka Arabnya. Ayo kita balik dulu ke Arabnya. Kitab aslinya ditulis pakai bahasa Arab. Kita balik ke kitab Arab. Orang kata Arabnya ditulis qawaid kok. Saya kapan qawaid diartikan? Nanti jadi 5 itu. Ka'bah itu sisinya jadi 5. Yang satu lagi siapa yang bikin? Allah alam. Kan jadi begitu pemahaman orang. Apalagi kalau orang tidak pernah pergi ke Arab. Belum pernah naik haji, belum pernah umroh, nggak tahu bagaimana. Iya kan? Karena melihat di televisi segala macam akan beda dengan kita lihat dengan nyata. Akan beda sekali. Jadi sehingga sulit memahami itu. Jangan-jangan dia nanti akhirnya berasumsi, oh jangan-jangan rukun Ibrahim itu yang bulat sedikit itu. Kan jadi berasumsi akhirnya. Hanya gara-gara kasus salah terjemahan. Akhirnya yang baca, bayangkan tuh yang beli buku itu tuh, kalau memahami itu semua berapa banyak orang yang kemudian jadi salah. Makanya saya sering katakan harus cari guru. Kenapa? Kalau baca sendiri salah itu nggak ada yang lurusin. Tapi kalau ada orang yang sudah belajar, kita tahu tempat bertanya. Sehingga kemudian tidak ada, syukurnya juga ditanya ke saya. Coba kalau nggak pernah tanya terus ngajarin orang lain. Ya kan? Seperti itu. Dan kita juga begitu. Saya juga bisa salah kan? Saya tanya ke guru-guru saya. Seperti itu. Wallahu a'lamu bishawab. Makanya harus diberikan berdasarkan satu, pemahamannya. Yang kedua, usia. Kalau usia ini kan usia sudah inilah, usia yang sudah matang lah. Ada yang di sini umurnya masih 4 tahun ada? Ada kan? Sudah matang semuanya. Jadi kalau belajar begini-begini udah nggak berat lah, udah matang. Tinggal pemahamannya saja. Nah kalau di sini saya lihat pemahaman itu sebenarnya bagus-bagus, cuma belum fokus, itu aja sih. Ini kebanyakan di sini itu di majelis kita itu orangnya nggak fokus belajar. Kemana-mana pikirannya. Antara ilmu dengan realitas kehidupan pribadinya itu campur aduk itu. Jadi memorinya itu kecampur-campur itu. Nah, itu yang sering saya lihat di sini. Dari sejak awal saya mengajar di sini. Dan saya berharap suatu hari nanti itu berubah. Amin ya rabbal alamin. Banyak-banyak berdoa sama Allah. Semoga Allah bantu. Sudah, kita lanjutkan. Jadi kalau ada orang yang datang, dia harus dicoba dulu, dipertanyakan dulu bagaimana. Fa illam yahtamilil hal, apabila tidak kemudian kondisi itu tidak sesuai, ya, karena misalkan ya tadi ya pemahamannya kurang. Ada anak kecil yang datang 5 tahun, Ustaz saya mau belajar kitab Al-Umnya Imam Syafi'i, kan Ustaznya lari. Anak kecil 5 tahun minta belajar kitab Al-Umnya Imam Syafi'i, kan kita lari duluan. Wah, saya aja belum tamat dia minta belajar sama saya, kita takut kita, ya kan? Nah itu kan jadinya beda. Itu kan lam yahtamilil hal, artinya kondisinya belum terpenuhi. At-takhir, pada akhirnya asyara alaihi, disyaratkan kepada dia bi kitabin sahlin, dengan kitab yang mudah. Nah seperti tadi itu Safinatun Najiyah kan mudah itu kan. Nah diberikan dulu kitab yang mudah tadi, jangan sih langsung yang berat-berat. Ada orang baca Quran aja nggak bisa, suruh tanya tajwid. Apa hukum nun mati ketemu dengan wow? Kata dia, ya wow Ustaz. Wow, kata dia. Orang dia baca Quran aja nggak bisa. Ajari dulu lah Al-Qurannya. Ya. Betul ya? Di kitab Sahlim minal fannil matlub, daripada seni ilmu yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan. Jadi apa yang paling dibutuhkan oleh dia dan apa yang dia sanggup capai. Nah, kembali begini teman-teman. Teman-teman kalau ada ketemu kasus begini, cara mengatasinya sederhana. Bagaimana cara mengatasi? Kembali kepada teori yang pernah kita pelajari. Ilmu yang bisa dikuasai oleh semua orang itu ilmu wajib. Karena kalau enggak mungkin dia jadi ilmu wajib. Iya dong. Apa ilmu wajib? Akidah, tazat dan sifat Allah, fikih, taharah, salat, puasa. Yang ketiga,
akhlak. Tiga kan? Tiga kan? Udah pernah kita belajar di sini kan? Pakai itu. Jadi jangan ada orang mau belajar, saat saya mau belajar, oke, saya ajarkan kamu tafsir. Supaya kamu bisa menafsirkan orang. Bukan Al-Quran, orang ditafsirkan. Kacau. Akhirnya kacau. Akhirnya banyak orang yang tidak pernah mengerti tafsir, ngajar tafsir. Apa yang terjadi kemudian? Yang dipahami ayat A, yang dia jelaskan B. Nggak nyambung. Nggak nyambung aman. Pada samar nyambung dia. Ya, nah itu jadi berbahaya. Maka hati-hati. Bagaimana cara mengembalikannya? Nih teman-teman nih. Nanti apakah punya keturunan, punya adik, ya, atau mungkin istri minta belajar. Lihat, istriku nih beda Ustaz. Kenapa? Rada-rada nih kalau diajarkan nggak fokus Ustaz. Sama seperti aku dulu waktu awal kelima Ustaz. Oh begitu? Ya. Nah, kembali kepada hukum yang wajib. Adik, kita belajar dulu sifat 20 dulu. Nah sifat 20 itu pasti bisa dikuasai oleh semua orang. Orang bodoh pun bisa. Wajib. Ya. Balik dulu ke situ. Jelaskan sifat-sifat Allah dulu. Yang ringan-ringan, yang berat-berat. Jangan cerita di dalam ilmu akidah ada yang namanya jauhar dan arat. Istrinya langsung begini. Kasihan istrinya. Oh, jangan ngasih materi yang terlalu tinggi. Ya, jauhar arat apa pula itu jauhar dan arat bang katanya. Jangan terlalu berat-berat. Cukup cerita sifat 20 saja. Ya. Begitu juga dalam bab fikih, nggak usah jangan yang berat-berat. Nggak usah berat-berat. Cerita yang ringan-ringan. Bagaimana cara supaya rukun sholat terpenuhi? Maka harus tahu rukun-rukunnya. Nah, rukun-rukun itu disusun, dijelaskan ya sederhana. Yang pertama niat. Niat itu yang wajib dalam hati. Kalau di dalam mazhab kita Syafi'i, kalau diucapkan dengan lidah, dengan mulut, hukumnya sunnah. Udah gitu aja. Nggak perlu dicerita macam-macam. Nah niat itu dek, kalau ada hati kita bentuknya begini, dia letaknya nggak perlu. Orang baru belajar kok, nggak perlu. Nggak perlu. Orang baru belajar. Oh saya yang aneh. Ini sederhana aja. Kita kan ngajarin anak-anak, coba lihat. Kita ngajarin anak-anak juga ringan-ringan kan? Ambil Al-Quran. Ini apa? Alif. Ini apa? Ba. Ringan-ringan kan? Nggak ada pernah kita ajarkan. Nah, bayangkan alif itu bagaikan tiang yang menjulang. Nggak ada nggak begitu? Nggak ada, terlalu berat. Itu kalau ada bapak yang kayak begitu, aduh, kasihan tuh anak tuh. Itu nggak sempat gede tuh anak tuh. Bayangkan ba bagaikan piring hidangan yang diberikan oleh ibumu di saat malam hari, nak. Anaknya ngelihatnya begini. Ba tuh kayak piring gitu kebuka gitu. Nggak boleh berat-berat. Paling alif itu macam lidi, udah. Nggak perlu seperti tiang menjulang tinggi ke langit. Nggak perlu begitu. Kenapa? Dia belum saat. Nggak perlu dibayangkan yang enggak. Sederhana. Jadi setiap orang itu diberikan berdasarkan kemampuan. Nah, kalau yang ilmu yang kita pelajari ini, insya Allah di sini secara kematangan sudah dapat. Secara pemahaman, secara usia sudah dapat. Kalau masih ada yang nggak paham, nah itu kembali kepada tadi muqassiran. Muqassir, orang yang membatasi dirinya sehingga dia menjadi hina dengan sebab malas, nggak peduli, nah segala macam. Itu muqassir. Itu bisa jatuh dalam kehinaan. Itu aja. Itu masalahnya. Nah, semoga tidak ada di sini, insya Allah. Fa in ra'a dhihnahu, apabila dia melihat pikirannya qabilan, sanggup menerima, wa fahmahu jaidan, dan pemahamannya bagus, naqalahu, si guru memindahkan murid tadi, ya, naqala itu memindahkan. Makanya alat transportasi itu namanya naql, karena dia memindahkan. Naql dalam bahasa Arab. Memindahkannya ila kitabin, kepada kitab yaliqu bidhihnihi, yang sesuai dengan pikirannya.
Ini dia udah, oh kalau urusan rukun, syarat udah luar biasa. Udah nggak usah belajar lagi Safinatun Najah. Syarat sahnya hafal dia. Syarat wajibnya mantap. Ya, rukunnya oke. Yang membatalkannya khatam. Yang sunnahnya nggak perlu diajar. Yang makruh hafal. Pindah. Cukup Safinatun Najah. Kita pindah ke kitab Matanul Ghayah wat Taqrib. Walaupun kitab dasar tapi lebih penjabarannya lebih tinggi dikit. Ya, kita pindahkan. Begitu caranya. Karena ada juga orang yang dia sudah paham semua, kalau diajarkan lagi ke nol, kasihan dia. Di situ-situ aja mutar. Nggak naik-naik tingkat. Makanya jangan sampai nanti disuruh sama saya, Ustaz, kapan kita belajar Aqidatul Awam lagi? Karena kalau nggak ngerti Aqidatul Awam yang kita pelajari kemarin, bukan karena kita nggak ngajar, kita nggak belajar, tapi nggak hukumnya mau udah selesai. Harusnya ke depan kita nggak belajar Aqidatul Awam lagi, kita naik dikit lah, kan begitu. Walaupun nggak naiknya nggak tinggi amat, dikit naik lah. Saat di situ-situ terus, nanti ilmu tidak bertambah. Nah, itu dipindahkan. Wa illa tarakahu, tapi jika dia tidak layak dengan pikirannya, ditinggalkan. Artinya tidak dipindahkan ke buku yang lain. Di situ aja dulu. Deks tuh misalkan Aqidatul Awam tak paham-paham, ya udah di situ aja terus. Nanti saya meninggal, Ustaz, udah ngapa seumur hidup aja dulu Aqidatul Awam. Kenapa? Karena nggak paham-paham. Karena kalau dipindahkan malah justru bisa menghancurkan. Maka lebih di situ. Maka belajar itu butuh keseriusan tingkat tinggi. Gak ada keseriusan yang lebih tinggi daripada menuntut ilmu. Maka aneh kalau ada orang bisa nonton film Korea lebih serius daripada menuntut ilmu. Nonton film Korea tuh, begitu dia nangis kita nangis, dia ketawa kita ketawa. Jangankan kita manusia, iblisnya bingung lihat kita. Kita iblis, ini apa-apaan nonton kaca bisa gitu. Dia di sana nangis, dia nangis. Iblis bingung. Apalagi malaikat, iblis dia bingung. Wadhalika, yang demikian itu li'anna naqlat talib, sesungguhnya memindahkan seorang pelajar ila ma yadullu, kepada apa yang ditunjuki, naqluhu ilaih, pemindahannya kepada hal tersebut, ala jaudati dhihnihi, dengan sebab pikirannya yang jernih, cerdas, bagus, yuzidu imbisatahu, menambah terbukanya dadanya atau pemahamannya, lapang pemahamannya. Kenapa? Karena bertambah ilmunya. Ya dong? Ketika dia bisa dipindahkan dan terlihat dia bisa dipindahkan, jelas karena pikirannya cerdas. Ya, apa yang disuruh hafal dia hafal, apabila dijelaskan dia paham, ketika dites, dicoba dia mengerti, dipindahkan ke buku, itu akan membuka yuzidu imbisatahu, membuka pemahamannya semakin lebar, menambah pemahamannya. Makanya belajar ilmu itu beda. Coba lihat, orang belajar mazhab Syafi'i tapi pemahamannya bisa beda-beda. Dari tingkat mana dia belajar? Orang yang belajar Safinatun Najah ya begitu-begitu pelajarannya, pelajaran dasar. Naik nanti dia belajar ke Fathul Qarib, sudah tinggi itu pemahamannya. Naik lagi ke atasnya, belajar ke kitab Minhajul Talibin, lebih tinggi lagi. Naik lagi, belajar Majmu' Syarhul Muhaddaq, kitab Al-Wasitnya Imam Al-Ghazali, kitab Tuhfahnya Ibnu Hajar Al-Haythami misalkan. Iya kan? Oh, udah tinggi lagi itu. Udah belajar kitab Al-Um, udah jadi ibu. Udah punya anak itu. Kan namanya Al-Um, ibu. Nama kitabnya Al-Um, ibu kan? Al-Um itu kan ubu, ummi, ya kan? Ibu. Udah kalau udah belajar kitab Al-Umnya Imam Syafi'i, udah bisa punya anak murid. Ya kan? Udah tinggi itu. Luar biasa, udah tinggi sekali itu. Makanya coba lihat, setiap orang naik ke atas yang lebih tinggi akan beda pemahamannya dengan yang di bawah. Maka orang yang belajar Fathul Qarib nggak akan sama ilmunya dengan yang belajar Safinatun Najah. Orang yang belajar kitab Majmu' Syarhul Muhaddaq nggak akan sama pemahamannya dengan orang yang masih belajar Fathul Qarib, akan sama. Ada ketingkatan-tingkatannya. Bisa dipahami sampai di sini?
Nah, teman-teman, makanya nggak ada yang namanya ilmu tuh nggak boleh berhenti. Saya udah belajar akidah sama Ustadz Amna. Apa akidatul awam? Datang ke Arab diketawain. Kenapa? Di Arab akidatul awam itu umur SD, kelas 5 SD, kelas 6 SD. Kamu belajarnya kapan? Udah tamat kuliah. Woi, ngeri orang Arab dengar ya. Artinya apa? Nggak boleh berhenti. Makanya kewajiban menuntut ilmu itu sampai lepas hayat yang dikandung badan. Ketika hayat sudah lepas dari kandung badan, berakhirlah kewajiban menuntut ilmu. Sama seperti sholat. Nggak ada kewajiban menuntut ilmu itu putus. Udah tua Ustaz, tetap wajib ngaji. Makanya orang-orang tua wajib cari majelis taklim. Ada majelis ibu-ibu, ya kan? Ada majelis bapak-bapak. Nah, kalau di sini ya majelis anak-anak muda. Nanti ada lagi majelis anak-anak kayak TPA, TKA, kan gitu majelis anak-anak. Macam-macam kan? Nah, ada tingkatan-tingkatannya. Wa ila ma yadullu ala qusurihi, dan apa-apa yang menunjukkan kepada pembatasannya, yuqallilu nasyatahu, mempersedikit sikap giat dan rajinnya. Jadi kalau orang nggak mampu menguasai suatu bidang ilmu dipaksakan, itu jadinya malas-malasan belajarnya. Malasan. Kenapa? Karena dia tahu dia nggak akan bisa menerjang itu, dia nggak akan bisa kalahkan ilmu itu, dia nggak akan bisa menguasainya. Akhirnya apa yang terjadi? Malasan. Kreativitas kegiatan belajarnya akan menurun drastis. Maka harus pintar-pintar untuk menggaji, melihat. Makanya alhamdulillah kalau di sini masih kita koridornya masih masuk, insyaallah, kecuali kemarin ilmu saraf. Ada beberapa orang belajar ilmu saraf, tapi nggak apa-apa, itu jadi pengalaman. Walaupun dari secara ilmu belum kuat mungkin, tapi dari pengalaman sudah dapat. Nah, itu pengalaman itu yang diambil, bahwa ilmu itu butuh perjuangan yang lebih, dan orang yang mencari ilmu perjuangannya itu lebih kuat daripada berhasil dalam berbisnis. Berhasil dalam menuntut ilmu itu lebih berat daripada sekedar berhasil dalam bidang usaha. Lebih berat. Maka banyak orang yang berhasil dalam bidang usaha belum tentu dia berhasil dalam bidang ilmu. Tapi banyak orang yang berhasil dalam bidang ilmu juga berhasil dalam bidang usaha. Betul kan? Mana dalilnya? Coba lihat pengusaha-pengusaha Indonesia sekarang. Coba tanya ilmu fikihnya, bisa nggak dia? Belum tentu. Tapi banyak ahli fikih yang usaha. Di Mesir banyak itu. Orang-orang yang alim di bidang fikih punya usaha. Imam Malik itu kaya. Imam Hanafi itu punya usaha. Ahli fikih kan? Artinya apa? Karena orang yang mencari ilmu menunjukkan bahwa tingkat kekuatan pembelajarannya lebih besar. Maka untuk turun ke bawah lebih mudah. Jadi orang yang di atas turun lebih enak daripada orang di bawah naik ke atas. Itu lebih sulit. Betul nggak? Mana lebih enak? Naik apa turun? Turun. Di Indonesia kebalik. Turun lebih sulit. Naik paling mudah. Betul kan? Di kita kan paling sulit tuh turun. Disuruh aja nggak mau, apalagi suruh turun sendiri. Betul kan? Itu lebih sulit. Sudah bisa dipahami? Nah, kita lanjutkan sedikit lagi. Sudah jam. Nah, dikit lagi. Kita habiskan ini. Wala yumkinu talib, tidak mungkin seorang pelajar minal istighal, daripada menyibukkan diri fi fannaini, dalam dua disiplin ilmu sekaligus, au aktsar, ataupun lebih, idza lam yudbithuma, apabila dia belum mempunyai belum menguasainya secara benar, menguasai keduanya. Ini kita belajar ilmu akidah, belajar ilmu fikih. Kalau masih nol dua-duanya itu nggak sanggup, nggak akan sanggup. Makanya jangan pernah memberikan ilmu kepada anak kita, kepada adik kita, kepada saudara-saudara kita, atau kepada siapapun kalau kita tahu otaknya masih kosong. Cari satu saja ilmunya. Tapi kalau dia sudah punya pemahaman dasar nih, fikihnya udah pernah belajar, akidah udah belajar, diberikan misalkan kelasnya sekaligus nggak apa-apa. Tapi kalau enggak, langsung dipatok 10 ilmu sekaligus, sedangkan dia nggak punya dasar apa-apa, baca Quran aja belum bisa.
Meledak itu kepalanya, meledak. Makanya saya juga nggak setuju sebenarnya dengan pola pendidikan kita di Indonesia. Ngejar hasil bukan ngejar target, ngejar target kurikulum, tapi bukan ngejar target hasil, supaya si siswanya punya kemampuan skill dari keilmuan nanti ketika sudah dewasa. Makanya orang kita itu kalau urusan olimpiade matematika SD SMP, orang kita pemenangnya, tapi begitu sudah tamat kuliah orang kita nggak menang lagi. Kenapa? Karena orang-orang luar nggak belajar yang kayak kita belajar. Saya kelas SMP lo belajar sinus, tangan apa pun sinus, saya tahunya sinus. Belakangan saya tahu sinus itu juga penyakit. Tadinya cuma urusan matematika, tahu semua itu belajarnya di mana? Di SMP. Mana ada orang-orang di luar tuh tahu yang begitu-begituan? Dia tahu cuma satu-satu aja. Kenapa? Karena dia lebih fokus belajarnya. Karena dia tahu dia masih kosong. Kalau kita kan kosong semua, dikasih biologi, sejarah kebangsaan, matematika, kimia, fisika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Tempat saya tambah lagi bahasa Cina, bahasa Jerman, bahasa puting kepala. Syukur Allah masih buat kepala ini kuat. 2 teman saya langsung migrain langsung. Migrain. Makanya, tapi karena tadinya masih mudah menguasai, maka menang kita. Olimpiade oke, gitu ya. Olimpiade oke, olimpiade doang. Matematikanya penemuannya siapa? Orang lain yang nggak menang. Begitu urusan penemuan yang berhubungan dengan matematika, semua yang nggak menang itu yang menemukan. Yang pemenang kemana? Pemenang ke sawah, ngajar di SD. Kenapa? Ya ini serius nih. Ini fakta. Suka nggak suka fakta. Mana dulu yang pemenang Olimpiade di SD? Mana? Ngajar di mana? Di SMP, SMA. Betul nggak? Kenapa? Karena kita tidak didesain. Dia punya kecerdasan. Kalau dia misalkan dibuat, dia harus jadi penemu alat-alat modern yang luar biasa dari Indonesia. Misalkan begitu. Karena dia punya kecerdasan. Coba kalau dibuat program begitu, mungkin banyak penemuan yang datang dari Indonesia. Makanya Indonesia pintar-pintar yang melakukan penemuan segala A, B, C, D, malas balik Indonesia. Nah dia di luar negeri. Ya. Nah, jadi ini harus disadari teman-teman, bahwa belajar ilmu itu lebih usaha mah masih gampang. Di Indonesia menjadi orang kaya asal sikut kiri sikut kanannya jalan, insya Allah masih bisa. Tapi ilmu nggak bisa Anda sikut kiri sikut kanan. Nyikut orang dalam masalah ilmu malah bisa membuat ilmu hilang. Itu ilmu itu. Tapi kalau uang, semakin banyak Anda sikut orang, makin banyak Anda dapat uang. Ingat itu baik-baik. Nah, baik-baik. Itu bedanya ilmu dengan usaha. Itu sebabnya saya katakan berjuang dengan ilmu itu lebih sulit daripada berjuang dengan usaha. Usaha, berapa lama sih kita gelutin usaha? 5 tahun, 10 tahun, sudah ada hasilnya kan? Ilmu ada orang yang sudah belajar 10 tahun, 20 tahun belum ada hasilnya. Ada orang yang harus menghabiskan setengah dari perjalanan hidupnya hanya untuk mendapatkan satu bidang ilmu saja. Apalagi masa dulu, naik onta, berangkat dari Irak ke Mesir, di perjalanannya udah habis setengah tahun, belum belajar ilmu, baru jalan doang. Singgah ke sana, singgah ke sini, habis ongkos di jalan, kerja dulu di jalan, nyampe ke Syam habis ongkos kerja dulu 1 bulan, 2 bulan, tuh dapat lagi sambung lagi perjalanan. Akhirnya bisa setahun nyampe ke Mesir. Ilmu belum dapat, yang dituju belum ketemu. Dulu, ini cerita dulu ya, nggak cerita sekarang. Sekarang mah enak, bawa bulan kesini 5 menit, treng, pakai CBR. Dulu mana ada dulu CBR? Dulu adanya bukan CBR, dulu namanya Himar, bukan CBR. R juga ujungnya, tapi bukan CB depannya, Hima depannya, Hima R. Sekarang CBR, dulu Hima R. Himar itu artinya keledai. Hima R dulu, R juga.
Itu beda ya dulu sama sekarang. Iya. Lebih sulit. Tapi berkahnya lebih banyak insyaallah. Makanya hitungannya oleh Allah itu dihitung sebagai orang yang mati di jalan Allah. Ya kan? Orang yang berada di jalan Allah. Oh, bayangkan kalau kita tadi kalau dihitung per tapak kaki saja kita jalan ke majelis taklim itu setiap tapak itu dihitung kebaikan. Agus tuh paling enak tuh setiap kali ngaji di sini karena dia yang paling banyak itu langkahnya. Paling jauh. Paling jauh. Tapi bukan gara-gara saya ngomong begini nanti ada yang tinggalnya dekat-dekat sini terus biar jauh muter-muter dulu. Jadi misalkan dari Ciputat ke Depok berangkat dulu ke Bogor, coba lagi ke Bekasi baru nyampe. Biar banyak langkahnya. Ente cari penyakit namanya. Bukan begitu juga pemahamannya. Ya, bisa dipahami. Apalagi yang sering-sering datang ke majelis ta'lim. Bal yuqaddimu akan tetapi ini cara belajarnya. Yuqaddimu mendahulukan al-ahamma fal aham, mendahulukan yang lebih penting fal ahammu, maka diikuti oleh yang penting selanjutnya, lebih penting selanjutnya. Jadi urutannya begitu. Mana yang penting? Yang wajib dulu kan? Sudah jelas kan? Cari kitab yang paling dasar. Mana kitab paling dasar dalam bab akidah? Udah kita pelajari di sini Aqidatul Awam. Dalam bab fikih, Safinatun Najah. Di dalam masalah akhlak, banyak sekali. Akhlak itu paling banyak. Sabilul Hidayah, Sulamut Taufik, iya kan? Kitab-kitabnya. Di antaranya ada Adabul Alim wal Muta'allim atau kitab Ta'limul Muta'allimin karangan Imam Zarnuji. Banyak sekali. Ya, yang dasar-dasar. Wa idza alima, apabila guru tersebut mengetahui au ghaliba ala dhannihi, atau dia di dalam pikirannya cenderung berpikir annahu la yuflih, bahwasanya si murid ini tidaklah beruntung, tidak berhasil fi fannin, dalam suatu ilmu, asyara alaihi bitarkihi, maka disyaratkan kepada dia untuk meninggalkan ilmu tersebut. Ini ada orang belajar ilmu saraf, nggak akan berhasil, syaratkan untuk cukup. Kemarin sampai sekarang nggak nyambung lagi. Kenapa? Karena akan merugikan yang belajar. Wal intiqal ila ghairihi, dan berpindah kepada selain ilmu tadi. Mimma yurja fihi falahuhu, yang dari itu diharapkan ada keberuntungannya, keberhasilannya. Maka intinya pada poin ini, apabila seorang murid ingin belajar suatu ilmu, maka dilihat dua hal dilihat. Satu, usianya. Perhatikan usianya. Yang kedua, pemahamannya. Karena ini juga ada orang udah tua tapi pemahamannya itu nggak kuat. Tapi juga ada anak kecil yang pemahamannya kuat. Makanya kenapa dibagi dua? Yang kedua, kalau kita melihat seseorang ataupun didatangi oleh seseorang yang berbeda, yang tidak kita kenal sebelumnya, dan dia sedang ingin berdiskusi dengan kita kira-kira pelajaran apa yang harus dipelajari, maka ketahui dulu kondisinya. Cara mengetahui bagaimana? Bikin ikhtibar kecil-kecilan, ujian kecil-kecilan, diuji kecil-kecilan. Tanya sama dia bisa bahasa Arab, fikihnya tahu rukun ini, tahun ini segala macam. Oh, kalau dari sisi praktek bagaimana, tahu. Jadi nanti kita tahu mengarahkan ke kitab apa. Makanya kenapa orang cari kerja, orang masuk pesantren atau kemanapun, itu diuji dulu, dites. Makanya ada kelas A, 1A, 1B, 1C, ya. Ada kan itu? 1C. Kenapa? Dibedakan dari kemampuan. Karena materi yang diberikan pun juga berbeda. Apalagi yang cuma C doang, nggak ada satunya. C saja nggak ada satunya. Orang 1C, dia C saja, nggak ada satu. Jadi itu harus diperhatikan. Dan yang kedua, kalau dia sudah diperhatikan, diberikan ilmu untuk satu pelajaran dan dia tidak sanggup menguasai, maka segera disuruh tinggalkan. Ingat, tidak sanggup menguasai itu ada dua sebab. Sebab yang pertama karena malas, yang kedua karena memang tidak sanggup. Yang jadi permasalahan yang kita jadi pembicaraan kita itu yang tidak sanggup ini, bukan yang malas. Kalau yang malas nggak masuk hitungan. Jangankan dihitung, dipandang aja tidak. Dalam bab ini, dalam bab ini, yang nggak sang. Nah, kalau sudah nggak sanggup, dipindahkan ke disiplin ilmu yang lain.
Misalkan ini lagi belajar akidah nggak sanggup ya, masih terlalu kuat bicara masalah johar segala macam, pusing kepala dia. Nah, pindahkan ke ringan-ringan sedikit. Mari kita belajar masalah misalkan terkait dengan ilmu fikih atau ilmu akhlak atau ilmu hadis. Hadis walaupun berat mungkin masih bisa jangkau lah. Nah gitu. Itu diantara caranya. Nah, hal yang lainnya yang harus diperhatikan dalam mengajar, ya, si murid itu harus di-challenge. Nah, challenge-nya bisa berbagai macam. Untuk apa di-challenge? Supaya kita tahu perkembangan dia. Cara men-challenge-nya macam-macam. Kalau ketika dalam bentuk challenge tadi dia sanggup untuk menjawabnya, maka tidak jadi masalah bahwa seorang guru memuji muridnya dengan satu alasan, selama dia tidak melihat adanya ujub pada si murid tersebut, maka boleh lakukan. Sebaliknya, jika dia kemudian malas, lalai, segala macam, dan ketika diuji dia tidak sanggup menjawabnya, maka boleh ditegur dengan keras selama tidak sampai patah. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Bisa ditegur dengan keras selama tidak patah. Karena kalau patah susah disambung. Kalaulah kaki yang patah enak kita sambung. Tapi kalau hati dan otak itu yang patah susah untuk disatukan kembali. Makanya ada kalimat kan, sakit hati lebih mengerikan daripada sakit gigi. Sakit gigi itu hilang fokus. Siapa pernah sakit gigi di sini? Sakit gigi itu makin ada sesuatu di depan kita, makin tambah kesal kita. Melihat ada motor lewat, makin tambah geram kita. Itu sakit gigi itu. Tapi sakit hati lebih parah dari itu. Kok jadi khusyuk dengar sakit hati? Ini pada punya pengalaman sakit hati itu gimana ini? Khusyuk betul loh dengarnya nih urusan sakit hati. Fitra udah megang-megang aja tuh. Subhanallah. Jadi saya kira itu saja malam ini ya, teman-teman. Itulah diantara hal yang harus diperhatikan bagi seorang guru dalam mendidik muridnya. Di saat yang bersamaan, seorang murid pun dalam bab ini juga sudah ada aturan, ya, juga sudah ada dorongan bagaimana seharusnya sikap yang harus ditunjukkan ketika dia berada di dalam majelis ilmu. Wallahu a'lamu bishawab. Saya kira itu saja. Ya, kalau ada pertanyaan sambil santai-santai saja nanti ya. Sebelum saya akhiri, ada yang mau baca doa majelis, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.